John, apa kabar semua? Stay safe, keep healthy. Pokoknya semoga semuanya baik-baik aja. Dan sebentar lagi kita bakal nyaksiin partai final. Untuk kali ini gue mau ngomongin tentang drama penalti berikut dengan kontroversi VAR. Dan juga uh, misterius Danny McKelly. Wah, ini wasit dari Belanda yang tidak melihat VAR tapi langsung dengan yakin memutuskan kalau itu adalah penalti. Di luar kontroversi itu, gue cuma pengen bilang seperti ini. Pertandingan Inggris versus Denmark tetap sah, dinyatakan sah dan juga tidak akan bisa mengubah skor dan hasil. Karena itu udah terjadi, tapi di tengah kontroversi yang terjadi akibat penetrasi Raheem Sterling, apakah itu ada sentuhan atau tidak, itu masih bisa diperdebatkan. Satu sisi memang minim sekali sentuhan, tapi kita melihat kalau ada yang pro dan kontra, ini yang pro adalah itu ada sentuhan. Kalau pro itu dengan penalti ya, itu ada sentuhan. Meskipun sedikit itu ada sentuhan. Tapi yang kontra pasti akan melihat, ya ampun sentuhannya tipis. Lu kalau nggak mau nyentuh, jangan main bola, lu main catur aja. Nah, di sini juga mungkin ada beberapa pundit pengamat sepak bola dan juga beberapa teman-teman yang suka dengan sepak bola. Ini gila tuh wasit, nggak pakai ngelihat VAR. Ini pasti kontroversi, ini pasti konspirasi. Karena Inggris adalah tuan rumah, karena Inggris panitia dari Piala Eropa kali ini. Nah, sebelum gue ulas masuk lebih dalam tentang kasus itu, gue cuma pengen kasih tahu sama lo, VAR ini pertama kali digunakan di Liga Belanda ya pada musim 2012-2013. Nah, 2014 mulai diajukan ke FIFA. Itu ada badannya kalau nggak salah yang menangani peraturan itu IFAB kalau nggak salah, IFAB. Nah, lu cari sendiri deh kepanjangannya apa. Jadi yang mengelola peraturan FIFA itu untuk menjadi law of the game yaitu. Nah, setelah itu diuji coba ke MLS, Liganya Amerika. 2000 kalau nggak salah itu di 2016, tepatnya di bulan Agustus. Kalau untuk Liga Champions sendiri, Piala Dunia dulu deh. Piala Dunia pertama kali pakai di tahun 2018. Jadi memang produk ini produk baru untuk dunia sepak bola. Iya kan? Baru sekitar ya resminya Piala Dunia kalau kita patokannya. Tapi Inggris langsung pakai juga kalau nggak salah. Terus Liga Champion pakai di tahun 2019. Pertama kali Liga Champion pakai waktu MU ketemu PSG di babak 16 besar. Sedangkan Piala Eropa baru tahun ini VAR dipakai. Jadi memang produk ini produk baru. Nah, sekarang kita lihat dulu peraturan VAR. VAR itu digunakan ketika akan mengambil keputusan apakah itu penalti atau bukan. Itu boleh diambil VAR-nya, terus juga kartu merah langsung itu boleh wasit mengambil atau melihat VAR dan memberikan kartu kuning dan juga kartu merah atau pelanggaran lainnya. Jadi opsi-opsi itu yang memang krusial yang boleh diambil oleh seorang pengadil lapangan atau wasit utama untuk mengambil opsi VAR. Tapi, ini ada tapinya. Ini yang menurut gue mungkin masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak yang nggak tahu. Gue juga dapat berita ini salah satunya diperkuat oleh media CNN Indonesia yang bilang ketika seorang wasit sudah yakin dengan keputusannya, maka dia boleh tidak menggunakan VAR. Itu ya. Jadi ketika wasit sudah yakin dengan keputusannya, maka wasit tersebut tidak diperbolehkan tidak menggunakan VAR. Itu dia. Biar bagaimanapun juga keputusan tertinggi ada di wasit, John, bukan di VAR. Lo tahu sendiri VAR, asisten referee. Sebagai asisten wasit doang untuk memberikan rujukan dalam wasit mengambil keputusan. Tapi kalau wasitnya udah yakin, ya sah wasit. Law of the game seperti itu. Suka atau nggak suka, itu kontroversi atau enggak, tetap pertandingan penalti itu menjadi gol dan skor akan tetap 2-1 untuk Inggris.
Itu yang mesti kalian tahu ya, buat teman-teman yang atau penggila sepak bola yang masih mempertanyakan, gila gue bingung kenapa wasit nggak pakai VAR. Itu keputusan penting, itu padahal keputusan genting. Tapi yang lu mesti ingat adalah ketika wasit itu udah yakin dengan keputusannya, dia berhak untuk tidak menggunakan VAR. Keputusan semua ada di wasit, keputusan tertinggi. Suka nggak suka, di luar kontroversi itu diving atau bukan, terserah. Ya. Nah, kalau untuk masalah kontroversi ngomongin, penampilan wasit Danny McKelly dari Belanda, ini juga sebelumnya pernah ada kontroversi juga, John. Lo kalau ingat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Portugal versus Serbia, yang golnya Cristiano Ronaldo itu dinyatakan tidak sah, yaitu wasitnya Danny McKelly juga dari Belanda. Ronaldo marah sampai banting ban kaptennya. Terus juga dia pernah mimpin pertandingan semifinal leg pertama Real Madrid versus Chelsea. Itu dia juga. Tapi apapun itu, ya, McKelly ini kayaknya menurut gua tetap akan menjadi wasit utama atau wasit kesayangan dari UEFA. Dia mendapatkan 4 match di Piala Eropa 2020 ini. Udah gitu, McKelly ini belum mendapatkan teguran juga yang gua tahu dari UEFA, dan ya itu dia. Setelah kontroversinya golnya Ronaldo tidak disahkan oleh McKelly, tetap dia mendapatkan 4 match di Euro Piala Eropa 2020. Tuh, John. Tahu nggak waktu kejadiannya golnya Ronaldo? Dia cuma minta maaf, press conference, dia sorry to say, untuk mengatakan namanya wasit juga manusia, melakukan kesalahan, berusaha sebaik mungkin untuk tampil sempurna, tapi yang namanya kesalahan yaitu manusiawi. Meskipun ada VAR atau apapun itu, tetap wasit ini harus yakin dengan keputusannya. Itu kunci penting, John. Kecuali dia ragu-ragu, dia berhak untuk menggunakan VAR. Nah, satu lagi nih perbedaan VAR dengan keputusan wasit. Kalau keputusan wasit itu bisa dimaklumin adanya kesalahan. Tapi keputusan VAR dilarang 100% untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau udah lu menggunakan VAR, tapi keputusannya masih salah, wah, itu haram. Seperti itu, John. Ya, mudah-mudahan dengan video ini lu semua pada tahu tentang kenapa McKelly tidak menggunakan VAR. Itu haknya dia, karena dia mungkin saja merasa yakin, meskipun di tengah kontroversi itu diving atau bukan, ada 2 bola saat kejadian itu masuk. Apapun itu akan tetap kontroversi itu akan tetap menjadi misteri menurut gue, sampai kita menunggu keterangan dari UEFA dan juga McKelly. Dan selamat untuk Inggris, tapi gue nggak mau bahas dulu tentang masalah final. So far Piala Eropa selalu bisa menjadi cerita di setiap episodenya. Kira-kira episode partai final akan seperti apa? Nanti kita tonton sama-sama. Salam olahraga. Thank you for watching, John.